Rijal, mohon maaf Jal, dibantu share screen Jal. Rijal, ada suara nggak Jal? Baik, Bangku, saya buka ya. Guys, dah. Saya mulai ya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul konsep menghitung validitas dan reliabilitas tes menggunakan poin biserial dan KR20. Ya, next Rizal. Gimana Jal? Nge-lag ya ini ya? Nah begitu saja Jal, nggak apa Jal, jangan di full screen. Ya, yang dimana kelompok kami ada yang pertama saya sendiri Bagus Setiawan, yang kedua Farhan Rizal, yang ketiga Munfaiz Nurmansyah, yang keempat ada Ulfa, yang kelima ada Khairil Fajri, dan keenam ada Amalia Fauzia. Yang dimana sub pembahasannya yang pertama adalah pengertian validitas dan reliabilitas, macam-macam validitas dan reliabilitas, pengertian KR20, dan konsep perhitung reliabilitas dan validitas. Coba diperbesar aja Rizal, itunya PPT-nya. Nah, yang kelima ada konsep perhitung, taruh, belum, sebentar. Kembali. Ulang. Nah, yang kelima ada konsep berhitung dengan reliabilitas KR20, yang keenam ada tujuan uji validitas dan reliabilitas. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Munfaiz Nurmansyah. Ya, baik, terima bagus atas pembukaannya. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Sedangkan reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan banyaknya subjek uji coba, antara lain di sini ada 4 poin, yaitu tersedianya subjek yang akan dijadikan sasaran yang pertama. Yang kedua yaitu unit analisis yang diambil. Yang ketiga yaitu kemampuan peneliti dalam hal waktu dan dana. Yang 4 tingkat kesulitan dalam pelaksanaan. Next, Jal. Di sini ada macam-macam uji validitas. Yang pertama, validitas kriterium atau eksternal, yaitu validitas yang ditinjau berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu. Tinggi rendahnya koefisien validitas tes atau angket ditentukan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi. Validitas eksternal terdiri dari yang pertama, validitas banding, validitas bersama atau validitas yang ada sekarang, yaitu validitas tes yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien korelasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes terstandar yang telah mencerminkan kemampuan siswa. Dalam dunia pendidikan, biasanya diasumsikan bahwa nilai-nilai rata ulangan harian sebagai hasil dari tes terstandar. Yang B, validitas ramal, yaitu validitas yang berkenan dengan kemampuan suatu tes untuk dapat meramalkan suatu keadaan yang akan datang. Dengan berdasarkan kondisi yang sekarang, suatu tes seleksi masuk siswa harus memiliki tingkat validitas yang ramal yang tinggi. Next, Jal.
Nah, di sini yang kedua yaitu ada validitas teoretik atau internal. Yang artinya validitas dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Berikut jenis dari validitas internal. Yang pertama yaitu validitas butir, yaitu sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas tinggi apabila butir-butir membentuk instrumen tersebut tidak menyimpang dan dari fungsi instrumen. Yang B yaitu validitas faktor atau konstruk, yaitu sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila faktor-faktor yang memperoleh bagian dari instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen. Prosedurnya, tes dipengaruhi oleh faktor tertentu tersebut sebagai tes yang memiliki muatan faktor atau faktor loading yang tinggi. Pernyataannya atau pertanyaannya dikatakan valid jika R dihitung lebih dari R tabel. Next, Jal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Bagus Setiawan, silakan untuk waktunya. Ya, baik. Terima kasih Mas Faiz. Di sini ada macam-macam rehabilitas. Yang pertama, rehabilitas skala. Untuk mengukur rehabilitas skala atau kuesioner dapat digunakan rumus Cronbach alpha sebagai berikut. Formula keterangan R11 sama dengan koefisien rehabilitas instrumen atau total tes. R sama dengan banyaknya butir pertanyaan yang sahih. Sigma apa sih? Sigma 626 sama dengan jumlah varian butir soal. Sigma 2T sama dengan varian skor total. Perhitungan uji rehabilitas skala diterima jika hasil perhitungan R hitung atau lebih dari R tabel 5%. Ya, next. Ya, next, Rizal. Gus. Ngelag Rizal ya. Udah. Gus. Ya, silahkan di share screen, ya. Udah. Belum terlihat nih, Jal. Oh, iya. Gus. Oke. Yang selanjutnya ada rehabilitas tes. Untuk mengukur rehabilitas tes menggunakan rumus KR20, karena skor tes bersifat dikotomi, yaitu untuk jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Adapun rumus KR20 adalah sebagai berikut. Formula keterangan RTT sama dengan rehabilitas tes, K sama dengan banyak butir soal yang sahih, PT sama dengan varians total, P sama dengan proporsi subjek yang menjawab soal dengan benar, I sama dengan proporsi subjek yang menjawab soal dengan salah, sigma PQ sama dengan jumlah hasil perkalian antara P dan D. Ya, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luftiana. Baik, terima kasih Bagus. Selanjutnya ada KR20, rumus untuk uji reliabilitas. Item yang dipilih dengan Cronbach alpha. Rumus ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1937. Dalam KR20, ini pengujian pada instrumen atau responden diberikan rentang nilai 0 dan 1. Untuk jawaban salah benar, maka mendekati 1, maka semakin reliabel data yang dicari. Adapun simbol dan ketentuan dalam pengujian reliabilitas dengan KR20 ini sebagai berikut.
Variabel adalah butir soal, KR adalah korelasi, responden adalah orang. Next, Rizal. Berarti Rumus dan simbol, iya. Selanjutnya dibacakan Rizal. Kritik. rumus Selanjutnya, dan Rizal. simbol uji validitas. Rumus dan simbol uji validitas. X1 adalah keseluruhan jumlah responden yang berhasil menjawab variabel serta skor total. XT adalah min total dibagi jumlah data. SDT adalah standar deviasi total. Rumus validitas adalah mencari nilai XI dan XT terlebih dahulu barulah masukkan ke rumus. SDT akar sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N R bis I XI dikurang XT dibagi ST akar PI dibagi II. Rumus simbol reabilitas dengan KR20. Dalam rumus KR20 adapun simbol-simbol dalam rumus yaitu XT adalah jumlah variabel keseluruhan, XT kuadrat jumlah variabel keseluruhan pangkat 2, NP keseluruhan jumlah XT, dan XT kuadrat jumlah benar, P proporsi yang menjawab benar, Q proporsi yang menjawab salah, P kali Q proporsi benar dikali proporsi salah, N adalah jumlah responden, K jumlah soal, ST kuadrat adalah varian total. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Bang Khairul Fadri. Tetap aja Jal, kamu Jal dulu Jal. Ntar ada bagiannya Jal. Silahkan Rizal dulu. Oke, di Rumus sini Sebentar Yaudah. Bang Fajri, Rizal dulu aja, Rizal dulu. Silakan, Rumus mencari reabilitas KR20. Yang ini adalah contoh soalnya. Yang pertama itu kita tuh mencari skor totalnya dulu, baru ST kuadratnya, lalu mencari ST kuadratnya dengan varian total sama dengan sigma XT kuadrat dikurang X sigma XT tutup kurung kuadrat dibagi N dibagi lagi N. Kalau mencari KR20 adalah R11 sama dengan K dibagi K kurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma PQ dibagi ST kuadrat tutup kurung. Hal yang akan dicari dengan KR20. XT, jumlah variabel yang benar dan salah dari soal tersebut. XT kuadrat, jumlah variabel benar dan salah dari soal tersebut dan dikali 2. NP, keseluruhan jumlah soal dan semua siswa. P, jumlah soal dari siswa yang dapat menjawab benar. Q, jumlah soal dari siswa yang tidak dapat dijawab dengan benar. P kali Q, jumlah jawaban soal yang benar dan salah dikali 2. Ya, selanjutnya diteruskan oleh Saudara Fajri, silakan. Oke, di sini ada kategori koefisien reabilitas. Instrumen dapat dikatakan valid jika memenuhi kriteria bahwa yang dihitung lebih kecil dibandingkan R tabel, yaitu 5%. Kategori koefisien reabilitas itu Wilford pada tahun 1956 dalam bukunya halaman 145 adalah sebagai berikut. Yang pertama 0,80 lebih kecil dari R11 yaitu 1,00. Jadi reliabilitas sangat tinggi. Lalu yang kedua ada 0,60 lebih kecil dari R11 yaitu 0,80. Artinya reliabilitas tinggi. Lalu selanjutnya ada 0,40 lebih kecil dari R11 yaitu 0,60 yaitu reliabilitas sedang. Lalu yang keempat ada 0,20 lebih kecil dari R11 yaitu 0,40 yaitu reliabilitas rendah.
Lalu yang terakhir ada minus 1,00 sama dengan R11 yaitu 0,20, reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Selanjutnya tujuan mempelajari materi yang ini adalah satu, menggunakan software nggak jelas ya udah SPSS sebagai alat bantu menghitung nilai statistik untuk menghitung nilai R bivariate person atau kolerasi produk momen person dan Cronbach alpha. Yang kedua, menganalisis hasil perhitungan untuk menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat hipotesis dan melakukan pengujian dengan validitas dan reliabilitas. Ini contoh soalnya ya. Apakah ada yang ingin ditanya? Sebentar. Iya. Bang Kus izin Pak. Ya silakan. Ini Pak, untuk praktek validitas dan reliabilitasnya, apakah kami boleh itunya Pak, mempraktekannya Pak? Ya silakan. Ya. Silakan. Oke. Rizal siap ya validitas ya? Rizal siap ya? Yang pertama, kita mencari jumlah dari skor data rate tersebut. Yang di sini rumusnya sama dengan sum buka kurung. Sebelumnya saya tambahkan dulu ya, di sini dalam pengujiannya di sini kita ada 10 responden dan 10 soal ya. Oke, lanjut ya Bang Rizal. Lanjut. Rumus soalnya adalah sama dengan sum buka kurung E5 tutup kurung, enter. Sama dengan untuk mencari X kuadrat adalah dirumuskan sama dengan Ya izin menambahkan X kuadrat ini maksudnya yaitu skor total X yaitu dipangkatkan menjadi 2. Ya rumusnya Bang Rizal silahkan. sum buka kurung 0,5 dikali 0,5. Bangkat 2 juga bisa. Enter. Rumus mencari sigma itu adalah jumlah dari yang benar, jumlah yang mengerjakan siswa yang benar 10 responden ini. Yang itu rumusnya sama dengan sum E5 dibagi S14. Enter.
Ya, rumus mencari skor total akhir adalah sum buka kurung O5 dikali O15 O14 enter. Untuk mencari rumus X kuadrat, totalnya adalah A sum buka kurung P5 dibagi P14 enter. Untuk mencari P-nya sama dari responden yang benar adalah sama dengan, Baik, izin menambahkan untuk PI ini kan seperti yang tadi dijelaskan di PPT, PI ini berarti proporsi jumlah responden yang menjawab benar di soal di setiap butir soal, ya. Oke. Silahkan, Bang Rizal. sama dengan sum buka kurung E5 sigma 15 dikali ya Gus. Dibagi Bang. Dibagi 10. Enter. Untuk mencari key responden proporsi yang salah. Itu apa Bang? Q1 itu adalah proporsi responden yang salah. Yaitu mencarinya dengan rumus sama dengan sum buka kurung 1 dikurang 0,5 E16 enter. Untuk mencari sigma keseluruhan packingnya adalah Baik, saya bantu ya. Langsung aja kita langsung ke pengujiannya Bang Rizal ya, di Word-nya Bang ya. ya. Oke, silahkan. Kita perbesar. Untuk mencari skor, untuk mencari nilai XI-nya, yang dicari itu nilai skor totalnya. Yang nilainya, yang butir soalnya dari nilai 1, angka 1. Yaitu dari yang Rasya, Satria, Habib, Wahyu, Alfa, dan Teddy dan Meriam. Itu nilainya 8. Mungkin Bagus mau menambahkan? Baik, saya tambahkan ini maksud dari XI ini yaitu seperti yang kita lihat ini data yang ada di validitas yaitu XI, data responden yang berhasil menjawab butir soal nomor 1. Kan ini kita perhitungan validitas butir tes nomor 1. Misalnya yang pertama siapa yang berhasil, Rasya yang pertama, kedua Satria, yang ketiga Habib. Nah ini Rasya, Satria, dan Habib ini dimasukkan ke rumus ini, skor total ini di sini dimasukin ke rumus XI. Jadi misalnya Rasya ini benar nomor 1 berarti 8 ya. 8 ditambah Satria. Satria ini benar berapa? 5 ya. Oke. 5. Ditambah lagi. Habib benar. Habib benar 6 ya. 6. Selanjutnya Tambah lagi Wahyu itu 9. Wahyu itu 9. Oke. Ditambah lagi dengan Alfa, betulnya Alfa 9 ya. Ya. Ditambah lagi dengan betulnya Teddy 8.
ditambah lagi dengan betulnya Mariam 8. 8 ditambah lagi. Udah cukup, Udah ya, Gus. udah cukup ya. Sampai Mariam. Ah. Ya. Lalu hasilnya itu dibagi dengan jumlah betulnya itu dari jumlah skor totalnya itu ya, Gus ya. Iya, betul. Jadi yang benar itu ada 7 ya datanya ya, Gus. Iya, betul, ada 7. Ya. Lalu dibagi 7 ya. Iya, dibagi. Hasilnya adalah Ya, sebentar. Mohon maaf, ini mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. 50, Gus. Berapa? Gus, 50. 50 ya. Ya. Dibagi Bagi 7, Gus. 7 ya. Oke. Ya. 50 dibagi 7. 7,142, Gus. 7,142. Ya. Oke, nilai XT-nya berarti data yang tadi ya, Bang? Ya. Data yang ini ya berarti ya, nilai XT-nya. Ya. Berarti 8 tambah 4 tambah 5. Dibagi ini ya, Bang ya, jumlah respondennya berarti, Bang. Ya, dibagi jumlah respondennya. 69 ya. Ya, 69 dibagi 10. 10. Jadi 6,9. 6,9 XT-nya berarti ya. Ya. Oke, lanjut Bang ke SDT-nya, Bang. Untuk mencari standar deviasi totalnya, yaitu dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N dikuadratin juga. Lalu ininya jumlah keseluruhan dari nilai XT-nya tadi, Gus. Oke, siap. X kuadratnya Oh, tadi jadi berarti 505 ya? 505. 505. Ya, 505. Ya, 505 dibagi 10. Oke. Ininya 6,69. 69 dibagi 10 ya. Iya, betul. Ya, Angkat 2 ya. iya betul. Sesuai rumus ya. Oke. Ya, itunya 50,5 ya. 50,5 dikurang Dikurang 6,9 dikali 6,9 6,9 pangkat 2 berapa, Bang? dikurang 69 pangkat 2 itu 47,61. 47,61. Ya. Oke. Hasilnya 50,5 dikurang 47,61 sama dengan 2,89. 2,89. Akar Dia- akar kuadrat dari 2,89 berapa? 1,7, Gus. Oke, 1,7 ya. Ya, betul. Oke, lanjut masukin rumus ke validisasi datanya, Bang. Ya. Ini yang dimasukin 7 jadi yang pertama, Gus, XI-nya 7142 ya, Bang. ya 7142 sama 6,9 Dikurang 6,9. dikurang 0, ya Mhm. dibagi 1,7 7,142 dikurang 6,9 0,242 dikurangin 0,242. dibagi 1,7 hasilnya 0,142 0,142 dikali 0,7 bagi dikali 0,3. 0,7 dibagi 0,3 itu benar 1,527 diakarin Jadi 0,0 ya jadi hasilnya 1,527. ya benar berarti. Ya, 0,142 dikali 1,527. Hasilnya
0,142 dikali 1,527 yaitu 0,216. 0,216. Oke. Ini merupakan validitas tidak valid. Berarti yang soal nomor 1 tidak valid ya, Bang ya? Ya, betul. Oke. Lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2 ya. Ya. Bentar. Oke. Bentar ya. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Kita hitung sama-sama aja, Bang ya. Ini kita hapus dulu. Iya, Bang, bagus. Ini udah benar. Oke. Ya, silakan Bang Rijal soal nomor 2. Langsung ke atasin aja, Gus. Ya. Ke data Excel-nya. Ini sebentar. Ini aneh benerin dulu ini aneh ya, bentar. Bentar. Ya, kita lihat data dulu, Bang. Ya, lanjut. Ini yang angka satunya ada di nomor 6, Gus. Oke. Berarti 6 ya. 6 Mm-mm. ditambah 7 ya, Gus. Ya, 7. Oke. Tambah lagi 9 ya, Gus. Ya. Tambah lagi 8. Oke. 8-nya hanya ada 1 ya, Gus. 6 tambah 7 tambah 9. 9-nya 2 kali ya, Bang? Iya, di 8-nya sekali doang, Gus. Oke. Ditambah lagi 5. Ya. Langsung ke bawah ya, Gus. Yang kedua ya, Bang ya. Ini 8-nya 2 kali, Bang. Nggak ada 5-nya, Bang. Iya, 8-nya 2 kali. Oke. Jadi ada 6 ya. 6 yang benar. Iya. Iya, 6 ya, Gus, berarti datanya. Oke. Ini saya ubah dulu bentar. Enam ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 2 kali, Gus. Tambah 8 ditambah 8. Tambah 8. Ya. Dibagi 6, Gus. Dibagi 6. Dibagi 6 ya. 6 tambah 7 13, Ya. 13 tambah 18 31. Jadi hasilnya 47 ya. 47, Bang. Ya, 47 dibagi 6. 7,83 hasilnya. Oke. Langsung ke menghitung nilai SD standar deviasi totalnya, Gus. Langsung kita menghitung standar validasi total ya. Iya betul. Oke. Betul itu, Gus. Langsung ke bawahnya lagi, Gus. Ya. Sehingga peroleh RBS-nya. Jadi 7,83, Gus, itu dikurang 6,9 dibagi 1,7 yaitu 7,83 dikurang 6,9 54,027 54 dibagi 0,547, Bang. 0,547. Tujuh 7,83 dikurang 6,9 ya 0,9 ya, Gus ya.
6,9. Iya, berarti hasilnya 7,83 dikurang 6,9 hasilnya 0,93. 0,93 dibagi 1,7 0,47 ya Gus. Benar ya Gus? Ya, betul. Terus akar dari 0,6 dibagi 0,4 adalah 1,22. 0,547 dikali 1,22 0,667 ya Gus hasilnya. Oke, 0,667. Berarti datanya masih belum valid ya Bang ya, nomor 2 ya. Valid ya. Ya, Oke, langsung selanjutnya ke data 3 Gus. data 3 ya. Data 3 di sini juga udah ya kita isi ya. Kita sama-sama hitung aja. Ya, betul. Kita hapus dulu ya. Data 3-nya sebentar. Ini dihapus dulu Gus. Ini hapus dulu Bang ya. Ya, hapus dulu semua. Ya, kita lihat dulu ya data 3 ya. Data 3 Ya. berarti kita scroll lagi ke atas ya. Ya. Data 3 ini adalah 8 ditambah 4 8 ditambah 4. Ya, ditambah lagi Gus 6 ditambah 6. Ditambah 6. Ya. 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 Ditambah 7. Ditambah 7. ditambah 9 Ditambah 9. ditambah 9 Tambah 9. ditambah 9 lagi Ya. ditambah 8 lagi Ditambah 8. ditambah 8 lagi ya Gus ya. Ya, ditambah 8. 8-nya sekali ya Gus. Ya, 8-nya sekali. 8-nya sekali. Baru ditambah 5 ya. Ya betul. Oke. Jumlahnya di sini. Jadi totalnya jumlahnya 8 ya Gus. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Nomor 3 Ya hapus dulu. kita hapus dulu. Oke. Sebentar saya tulis ulang. Enamnya 2 kali tadi ya Bang ya? Iya betul. Oke. Hasilnya berapa Bang? 56 ya Gus. 56 ya. Ya. Ada berapa data Bang? Ada 7 data Gus. 7 data ya. 8 data Gus. 6 bagi 8 berarti Hasilnya 7 ya Gus. oke. Ya. Menghitung nilai XE-nya 6,9 ya Gus. Terus bawah lagi, di bawah lagi, bawah Ya, lagi. langsung aja masukin rumus ya Nah. Bang. Iya. Kita langsung aja nih. Nah, biar ini kita hitung sama-sama. 0,1 dibagi 1,7. 7 dikurang 6,9 sama dengan 0,1 dibagi 1,7 ya Bang. 0,1 dibagi 1,7. 0,08. 0,08. 08. Oke. 0,08 dikali 2 Gus. Kali 2 sama dengan 0,058. 0,058 Gus, bukan 0,08. oke 0,058 nih. Di data 3 ini Bang ya. Iya. Oke. Iya betul. 0,058 dikali 2. 0,058 Gus. Nolnya ada depannya lagi. Oke, siap. Ya, lanjut. Dikali 2 yaitu 0,116 Gus. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana Bang? Jadi datanya masih tidak valid. Datanya masih belum valid di butir soal nomor 3. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Ini biar enggak kita hitung sama-sama ya Bang ya. Bentar. Lanjut kita ke nomor soal nomor 4 ya Bang ya. Ya Gus. Oke, sebentar. Biar nggak pada nyontek. Ya. Oke, sebentar. Nah.
Lanjut Bang Rizal. Nomor 4 ya. Ya. Kita ke atas, scroll ke atas, nomor 4 ya. Silahkan. 8 berarti Bang ya. 8, 8 ditambah 7, 7, tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 8. tambah 8, terus 8-nya 2 kali ya Gus berarti. oke, Tambah 5 ya Gus. tambah 5. Hasilnya 5. Hasilnya 54 ya Gus. Oke, 54 ya. Kita scroll ke bawah ya. Berapa hasilnya? 54 ya Bang? Ya. Taruh. Kita masukin datanya dulu ya Bang ya. Ya. Oke. Hasilnya berapa Bang? 54 54 ya. dibagi 7 Dibagi 7 hasilnya 7,714 7,714. ya. Ya. Oke. Hasilnya segitu terus bagi lagi bawah Gus. Ya. Dimasukin ke rumus ya Bang langsung ya. Ya, 7,714 dikurang 6,9 Dibagi 0,8 1,7. 0,814 dibagi 1,7 yaitu 0,478 Gus. 0,478 dikali 0,478 dikali 1,527. hasilnya Hasil 0,729. 0,729 ya. Ya. Berarti data yang saat ini bagaimana Bang? Valid itu. Valid ya karena ini Itu valid ya. R tabelnya ya. Oke. Ya, berarti R hitungan lebih besar dibanding R tabelnya. Oke. Valid Itu valid ya. Oke. Valid. Lalu. Pak Anggus izin Pak, ini kita selesai 10 nomor apa bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, suaranya belum di on. Udah sampai nomor 4 dulu, nanti saya coba dijelaskan dulu, setelah itu dilanjutkan, nggak apa-apa. Baik Pak. Pak. Terima kasih ya. Izin Pak. Iya. Untuk rehabilitasnya kita belum uji Pak, bagaimana Pak? Langsung nggak apa-apa, silakan. Langsung aja ya Pak. Silakan. Langsung ya. Baik, teman-teman di sini kita akan menguji data rehabilitas ya. Oke, langsung saya share screen ya. Nah. Baik, di sini yang akan menjelaskan mengenai validitas itu saya sendiri. Nah, di sini sebelumnya kita kalau mencari suatu rehabilitas data, kita harus membaca dulu keterangannya ya. Di sini ada XT. XT itu jumlah variabel yang berhasil dijawab responden. Maksud di sini yaitu rahasia ini berhasil menjawab berapa variabel soal nih, butir soal. Nah, ini dia berhasil menjawab. Nanti rumusnya ada saya praktekkan. Selanjutnya XT kuadrat. XT kuadrat adalah jumlah variabel yang berhasil dijawab responden dipangkat 2. Jadi jumlah variabel rahasia ini misalnya keseluruhan dibenarkan dipangkat 2 jadi 49 di sininya, nanti ada rumusnya juga. Selanjutnya ada NP. Ya. NP ini di sini keterangannya jumlah responden yang menjawab setiap variabel. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya yaitu soal nomor 1 berhasil dijawab berapa responden. Misalnya soal nomor 1 berhasil dijawab 7 responden. Ya, seperti itu ya, dan seterusnya. Nanti saya akan praktekkan rumusnya. Selanjutnya ada P. P itu proporsi jumlah responden yang menjawab setiap variabel benar. Misalnya di sini apa namanya? Di NP-nya ini 7 ya, 7 variabel 7 yang benar, berarti proporsinya kan kalau proporsi itu 0,0 sampai 1,0 berarti 7 berarti 0,7. Nah, di sini selanjutnya Q. Q
Q ini proporsi jumlah responden yang menjawab setiap variabel yang salah. Misalnya di sini di soal nomor 1 berapa responden yang salah? Misalnya 3. 3 berarti proporsi 3 berarti 3 dibagi 10, 0,3 ya. Lanjut keterangan P dikali Q. P dikali Q yaitu proporsi jumlah responden yang menjawab benar dikali yang salah. Nah, ini proporsi jumlah yang benar dikali salah. Misalnya ini di responden 1 ini P-nya 0,7, Q-nya 0,3 berarti 0,7 dikali 0,3 hasilnya 0,21 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada keterangan sigma PQ. Sigma PQ ini maksudnya yaitu keseluruhan jumlah P dikali Q. Jadi misalnya di sini 0,21, di sini 0,25, di sini 0,24 dan seterusnya dijumlahkan, dimasukkan ke sigma PQ ya. Bisa dipahami ya teman-teman penjelasan saya yang tadi mengenai keterangan-keterangan ini. Ya baik, di sini ada N. N itu jumlah soal ya. Ini jumlah soalnya ada 10. Ya, Kak tadi yang dijelaskan di PPT, Kak itu jumlah responden ya. Oke. Kita langsung aja ya, langsung praktek aja ya. Untuk awalnya Kak, dulu itu kita butir soal. Iya gimana Pak? Kak itu Oh ya, Kak butir soal Pak, izin Pak. Sorry Pak ya. Kak itu butir soal ya. Kita langsung masukin ke rumus aja ya. Ini XT. XT berarti kita baca dulu. Jumlah variabel yang berhasil jawab responden. Nah, ini rumusnya sama dengan sum. Untuk versi Excel bisa sama dengan sum. Buka kurung. Tarik dari C4 sampai... sorry. Nah, sama dengan sum ini ya. Kita... Nah, sum sama dengan... Nah, kita tarik dari sini ya. Oke, sorry. Nah, ya. Sum. Oke, buka kurung. Dari rahasia kita tarik sampai sini ya, sampai L ya. Sampai L4 tutup kurung ya. Ya. Di sini rahasia berhasil menjawab 8 soal. Untuk gampangnya, untuk tidak memasukkan rumus lagi, jadi kita tinggal tarik aja ya. Oke. Ya, di sini ya. Nah, di sini kelihatan nih ada Rahasia berhasil menjawab 8 soal, Olive berhasil menjawab 4 soal, Satria menjawab 5 soal, dan seterusnya sampai Budi yang berhasil menjawab 5 soal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini di XT-nya ini kita udah ketemu nih teman-teman XT-nya. Nah, selanjutnya kita cari XT kuadratnya ya. XT pangkat 2 atau XT kuadratnya. XT kuadratnya di sini apa? Jumlah variabel yang berhasil dijawab responden di pangkat 2. Kita bisa memakai rumus di Excel ini sama dengan sum. Nah, buka kurung, kita pencet nih ya, M4 di pangkat 2 ya. Jangan sampai salah rumus kalau di Excel itu di pangkat 2 ya, karena XT kuadrat, bukan dikali 2. Kalau kalian menjawab dikali 2, berarti dikali 2. Kalau pangkat itu kan berarti pangkat ya, 8 dikali 8 misalnya. Kalau 2 kan 8 dikali 2, seperti itu ya. Langsung ya, kita jumlah di sini, tutup kurung. Nah, di sini kelihatan ya, dari XT kuadrat rahasia ini dia berhasil, jumlahnya itu 64 ditarik ke bawah. Ya. Oke, nah ini kan sudah kelihatan ya, XT dan XT kuadratnya, yaitu 5. Nah, XT kuadratnya antara lain 8 sampai 5. Selanjutnya, maksudnya tadi XT itu 8 sampai 5, XT kuadratnya 64 sampai 25 dari rahasia sampai Budi. Nah, di sini ada keterangan jumlah ya. Jumlah ini kita jumlahkan dari jumlah XT dari atas sini sampai bawah sini ya, teman-teman. Nah, rumusnya sama seperti rumus XT, bisa kita pakai sama dengan sum ya. Sum, buka kurung, M4 ditarik ke bawah sampai M13. Tutup kurung, kita enter ya. Nah, ini jumlahnya kan 69. Nah, ini kenapa jawabannya 4761? Ini salah nih. Ini harus dikoreksi lagi karena apa? Karena ini jumlah XT, maksudnya ini jumlahnya nggak usah dipangkat 2 lagi. Jadi jumlah keseluruhan dari sini sampai sini ditambah aja. Nggak usah dipangkatin lagi. Kalau mencari XT itu seperti itu ya. Kita bisa pakai rumus sama seperti rumus XT. Sum, buka kurung, ya, ditariknya dari N4 sampai N13, baru kita tutup kurung ya.
Oke, waktunya 10 menit aja. Oke, di sini jumlah XT dan XT kuadratnya udah kelihatan ya, 69 dan 505. Selanjutnya di sini ada NP. NP kita lihat dulu jumlah responden yang menjawab setiap variabel. Berarti jumlah responden yang berhasil menjawab soal nomor 1 bisa kita pakai rumus XT ya. Sama dengan sum buka kurung ya, kita tarik dari C5 dari C4 sampai C13 tutup kurung. Oke ya. Jawabannya 7 berarti ya, ini NP-nya ya. Dia berhasil menjawab dari soal nomor 1 yang berhasil menjawab 7 orang. NP-nya keterangan seperti itu. Ya. Selanjutnya kita cari P. P ini berarti proporsi ya. Proporsi itu kan yang tadi saya jelaskan 0,0 sampai 1,0. Bisa kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung 7 dibagi C16 ya, atau 7 dibagi 10 tutup kurung ya. Berarti proporsinya 0,7 yang berhasil menjawab benar. Proporsi P ya. Tinggal kita tarik di sini ya. Oke. Ya, di sini proporsinya antara lain 0,7, 0,6, 0,8 dari setiap nomor soal. Ya, lanjut ke Q. Q itu proporsi jumlah responden yang menjawab setiap variabel yang salah. Rumusnya yaitu sama dengan, kita pakai sum lagi ya, buka kurung. Kita pakai, karena kalau rumus Q itu 1 dikurang P ya, berarti 1 dikurang, ya 1 dikurang ya, sorry. Sebentar. 1 dikurang C17. Nah, tutup kurung. Nah, proporsi yang salahnya ini berarti 0,3. Kita tarik sampai sini ya. Selanjutnya di sini diminta P dikali Q. P dikali Q yaitu proporsi responden yang menjawab benar dikali yang salah. Berarti di sini gampang aja ya, sama dengan sum buka kurung 0,7 dikali ya teman-teman, dikali itu bisa pakai bintang 0,3 tutup kurung sama dengan ya 0,21 ya. Jadi kita tinggal tarik aja nih iniannya nih apa tabelnya. Ya, di sini udah ketahuan P dikali Q-nya antara lain 0,21, 0,24, 0,16, 0,21. Selanjutnya yaitu sigma PQ atau keseluruhan jumlah PQ. Yang tadi udah saya jelasin tuh, kalau sigma PQ itu berarti keseluruhan ini ya, dari 0,21 ditambah sampai 0,24. Kita masukin rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, nah 0,21 kita tarik sampai sini ya, sampai 0,24. Oke, kita tinggal enter. Nah, ini kan data-datanya udah kecari ya, dari XT kuadrat, NP, P, P kali Q, sigma P dikali Q, ya udah cari. Nah, lanjut kita masuk ke uji reabilitas ya. Sebelum mencari reabilitas dengan KR20, kita harus mencari rumus ST kuadrat atau ST pangkat 2, yaitu rumus varians total. Di sini rumus varians totalnya yaitu sigma XT kuadrat dikurang sigma XT pangkat 2 dibagi N, dibagi lagi N ya. Ya, berarti di sini kita masukin ini ya, apa rumusnya ya. XT kuadratnya tadi berapa? Sigma keseluruhan jumlah XT kuadrat berarti 505. Cara gampangnya sama dengan sum, nah, buka kurung, nah, kita klik aja nih ya, N13, nah, dikurang XT kuadrat pangkat 2, XT kuadrat pangkat 2, berarti di sini ya, dikurang, nah ini nih, 69 dipangkatkan 2, nah, dibagi lagi N ya, dibagi lagi N ya, berarti respondennya 10 berarti ya, dibagi lagi N. Nah, ini hasilnya kelihatan ya. Jadi XT kuadrat yaitu
505 dikurang 69 pangkat 2 dibagi 10 sama dengan 28,9. Nah, ini kan baru dicari atasnya nih. N belum dibagi lagi N, maka kita bagi lagi N. Kita bisa sama dengan ini ya, 28,9 dibagi N yaitu 10 lagi, berarti dibagi 10 sama dengan 2,89. Baik. Di sini 2,89 udah kelihatan ya, apa maksudnya hasil ST kuadrat atau hasil varians totalnya 2,89. Di sini kita ingat-ingat ya. Oke, lanjut kita masuk ke rumus KR20-nya ya. Rumus KR20 di sini ada R11 sama dengan N per N kurang 1 berarti 10 ya tadi ya. 10 per 10 kurang 1 berarti 10 per 9. Kita cari yang ini dulu nih, yang pertama nih. Biar ini maksudnya hasilnya nggak acak-acakan. N per N dikurang 1 berarti 10 sama dengan 10 dibagi garis miring 10 kurang 1 ya sama dengan ya sebentar 10 kurang 1 yaitu 9 ya. Kita 9 ya berarti. 10 per 9 sama dengan 1,111 ya. Ini untuk N per N-1 berarti 10 per 10 kurang 1, 10 per 9. Selanjutnya kita cari ST kuadrat dikurang sigma PI QI. Maksudnya ini sigma P kali Q ya, sigma keseluruhannya. Lanjut. Nah, ST kuadratnya di sini tadi kita lihat berapa? 2,89 ya. 2,89 sama berarti sama dengan ST kuadrat 2,89. Nah, dikurang. Kita cari yang atas dulu ya teman-teman di sini ya. Jangan langsung dibagi. Dikurang dari sigma PQ-nya 2,09 dikurang ya. Hasilnya sama dengan 0,8 yang atasnya ST kuadrat dikurang sigma PQ. Baru kita bagi ST kuadrat lagi, berarti sama dengan 0,8 dibagi ST kuadrat. ST kuadratnya tadi 2,89 dibagi. Nah, barulah hasilnya 0,2768166609. Nah, ini kan udah kecari ini ya. N per N-1 ST kuadrat dikurang sigma P dikali Q per ST kuadrat yaitu 1 dan 0,276. Nah, ini kita tinggal kalihin ya. Berarti kalau seperti rumus matematika lainnya, kalau ada tanda seperti ini ya nih. Nah, rumus besar seperti ini kali ya. Nah, N per N-1 dikali ST kuadrat dikurang sigma PQ dibagi ST kuadrat berarti sama dengan tadi yang ininya 1,11 kita pencet aja, kita ini aja ya, kita klik aja ya, dikali berarti bintang ya. Nah, 0,2768 ya dan seterusnya. Nah, sama dengan 0,307. Ini untuk data reabilitasnya berarti 0,307. Nah, di sini koefisien data reabilitas diantaranya 0,8 sampai 1,00 itu reabilitas sangat tinggi. 0,6 sampai 0,8 reabilitas tinggi, 0,4 sampai 0,60 reabilitas data sedang, 0,20 sampai 0,40 reabilitas data rendah, 0,20 sampai 0,10 reabilitas data sangat rendah, 0,10 sampai minus 0,10 reabilitas data sangat amat rendah. Di sini hasilnya 0,307 berarti 0,30 ada di rentang data 0,20 sampai 0,40. Berarti reabilitas data yang kita uji sangat rendah. Ya. Baik, mungkin itu aja rumusnya maksudnya rumus uji reabilitas dengan KR20 yang saya praktekkan. Uji. Terima kasih. Terima kasih ya, tadi sudah menyampaikan. Ya, maaf sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ya, tadi bukan N
N bukan N per N-1, tapi K per K. Nah, N itu adalah jumlah responden, kalau K itu adalah jumlah soal, butir soal ya. Jadi yang dihitung adalah jumlah butir soalnya, bukan jumlah responden. Oke, saya lanjutkan ya. Saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah dijelaskan tadi. Saya sangat luar biasa mengapresiasi ya. Karena ini awal dari sebuah penelitian. Jadi kalau kita mau membuat suatu penelitian, memang diawali dengan uji validitas tesnya. Sebelum kita membuat menguji validitas itu, memang kita harus membuat kisi-kisi soal dulu. Kisi-kisi soal dari mulai PADE, indikator soal, kemudian taraf kesukarannya C1, C2, sampai C6, kemudian baru membuat soal. Itu langkah yang akan dibuat sebelum kita menguji validitas. Jadi dibuat kisi-kisi soal dan soal. Walaupun tidak membuat soal nggak apa-apa, tapi langkahnya harus begitu. Ya, karena kita tahu. Baik, Pak. Ya, kita tahu bahwa tadi sudah menentukan ada 10 responden dan ada 10 soal yang dibuat. Iya, Pak. Oke, apa sebenarnya saya menambahkan saja bahwa validitas itu atau orang menyebutnya validity atau validitas itu berasal dari kata valid yang artinya sah atau tepat. Ya. Jadi validity atau valid itu sah, tepat. Jadi validitas itu artinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Uji validitas itu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur suatu soal, apakah soal itu sesuai enggak? Nah, sesuai dengan apa? Karena di dalam bentuk pengujian validitas instrumen itu paling tidak ada 3 yang harus diukur. Yang pertama adalah validitas kontraks atau konstruksi ditulisnya. Ada validitas konstruksi, tadi sudah dijabarkan tapi mungkin agak sedikit kelewat gitu ya. Jadi validitas konstruksi itu yaitu mempermasalahkan seberapa jauh instrumen itu mampu mengukur atau dapat hendak diukur sesuai dengan isi materi yang telah ditetapkan. Itu namanya validitas kontrak atau konstruksi. Sesuai dengan konstruksi atau konsep-konsep, kalau dalam mata pelajaran itu namanya materi-materi yang hendak ditetapkan ya. Jadi ini harus dilihat dulu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa saya, dulu yang sederhana, bahwa kalau kita mau membuat soal itu, harus sesuai dengan bahan ajar materi yang diajarkan. Jangan keluar dari situ, itu namanya validitas konstruksi. Kemudian yang kedua, ada namanya validitas isi. Validitas isi itu, yaitu mempermasalahkan seberapa jauh suatu instrumen itu dapat mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi. Isi suatu materi, kedalamannya. Karena ada indikator yang luas, ada indikator yang kecil, yang sempit. Nah, ini harus dilihat isinya. Jangan sampai materi yang banyak, tapi soalnya sedikit. Tapi materi yang sedikit, soalnya banyak. Nah, itu tidak boleh. Makanya harus dilihat di dalam validitas isi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan validitas empiris. Yaitu validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria. Baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Tadi kalian sudah menyampaikan, jadi validitas internal dan validitas eksternal tadi sudah disampaikan, saya dengar itu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam cara menentukan validitas instrumen itu,
ya harus didasarkan kepada validitas rasional atau logis dan validitas empiris. Nah, ini harus jelas itu. Artinya begini nih, kalau soal-soal itu dijawab oleh anak itu betul semua, berarti soal itu terlalu mudah. Tidak akan valid itu. Tidak akan valid kalau betul semua. Sebelum dihitung dengan menggunakan rumus pun, kita sudah bisa meramal. Tadi kan kalau kata kamu kan ada meramal itu, meramal. Bahwa soal itu bisa diramalkan. Jadi kalau misalnya hasil dari anak, kita teskan 10 anak, semua anak itu menjawab benar, yang kita inginkan memang begitu. Tetapi kalau penghitungan validitas itu tidak akan valid. Karena soal terlalu mudah. Kalau betul semua. Dan sebaliknya diramalkan juga. Kalau soal itu hasilnya 60% anak itu menjawab benar, berarti soal itu termasuk soal yang sedang. Tetapi kalau misalnya anak menjawabnya itu di bawah 20%, yang benar itu misalnya dari 10 orang hanya 2 orang yang menjawab benar, yang lainnya salah, itu soal terlalu sukar, itu juga tidak akan valid. Tidak akan valid. Nah, jadi kalau dihitung secara ramalan bahwa soal itu ada sukar, sedang, mudahnya, tergantung kepada jawaban anak. Apalagi yang tadi sifatnya soalnya multiple choice, pilihan ganda. Karena yang dirumuskan di dalam poin biserial itu, kalau soal itu dalam bentuk pilihan ganda. Menjodohkan boleh enggak? Boleh. Karena itu bagian dari multiple choice. Tapi kalau esai tidak bisa digunakan dengan poin biserial. Tetapi kalau esai itu dirumuskan dengan menggunakan korelasi product moment. Karena nilainya rentangannya dari 10 sampai 100. Tetapi kalau pilihan ganda itu sederhana. Kalau benar 1, kalau salah 0. Tetapi kalau esai kan ada yang sesuai dengan kunci jawaban, ada yang mendekati, ada yang salah. Makanya dalam bentuk soal tidak bisa diuji dengan satu rumus yang sama, tidak bisa. Walaupun tadi dalam bahasa kamu adalah ramalan, diramal. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan validitas rasional, logis, dan validitas empiris. Jadi soal itu harus begitu. Jadi mana soal yang sukar, mana soal yang sedang, mana soal yang mudah. Jadi sebelum diuji dengan uji validitas dalam bentuk rumus apapun, kalau yang menjawab dari soal itu hanya 2 orang dari 10, itu tidak akan valid. Tidak akan valid. Atau kalau misalnya semua dia dijawab benar, itu juga tidak akan valid. Karena soal terlalu mudah. Makanya harus bervariasi. Ada yang jawabannya tinggi, ada jawabannya sedang, dan ada jawabannya rendah. Nah, ini bagian yang harus kita pahami, bisa melihat apakah jawaban-jawaban anak itu sesuai dengan harapan kita atau tidak. Walaupun kita meyakini bahwa setiap soal yang kita berikan itu berharap anak itu mendapatkan nilainya 80 sampai 100. Kalau bisa 100 semua. Nah, berarti apa? Materi itu daya serapnya bagus. Nah, ini validitas. Validitas rasional, logis, dan validitas empiris, ya. Jadi kalau kita harus memahami bagaimana validitas itu bisa diukur dengan baik. Jadi validitas itu menguji, validitas empiris itu ada validitas eksternal, ada validitas internal. Kalau validitas eksternal itu dilakukan, ya kan, dengan cara-cara mengkorelasikan antara skor uji coba instrumen yang dibuat dengan instrumen yang sudah baku. Itu namanya validitas eksternal, atau yang disebut dan orang menyebutnya bank soal. Artinya soal-soal yang sudah diuji keabsahannya. Misalnya soal-soal ujian nasional, itu kan sudah diuji validitasnya. Kalau dulu kamu pernah mendengar ada yang namanya tryout, uji coba soal. Itu bagian dari validitas eksternal.
untuk mengukur apakah soal-soal nanti yang akan diujikan secara nasional itu bisa dijawab dengan baik atau tidak oleh anak didik kita. Karena jangan sampai nantinya di antara pulau-pulau kita ini kan yang terlalu luas, khusus di DKI misalnya, atau di Jabodetabek, materi yang sama, soal yang sama, apakah soal itu bisa dijawab atau tidak, ada korelasi atau tidak. Nah, inilah yang akan diukur. Makanya bukti kualitas eksternal nanti sudah diuji keabsahannya, baik secara validitas maupun reliabilitas tesnya. Karena reliabilitas itu adalah menguji butir soal yang sudah valid. Itu reliable. Gitu. Ya, kemudian ada namanya validitas internal. Kalau validitas internal itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ada analisis faktor dan ada analisis butir soalnya. Nah, ini akan dikaji oleh kita, validitas internalnya. Apakah dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor dengan skor total? Berapa rata-rata nilai anak yang diperoleh? Karena ada standarnya. Yang saya katakan tadi, jangan sampai soal itu bias atau bias, ya, bocor duluan. Soal susah, kalau sudah bocor duluan pasti nilainya tinggi. Gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya membocorkan soalnya dulu. Nah, itu juga tidak bagus. Nah, itulah faktor validitas internal. Jadi soal itu harus dijaga kerahasiaannya. Nah, kemudian uji validitas itu yang saya katakan tadi, kalau yang sifatnya tes dalam bentuk multiple choice pilihan ganda, boleh menggunakan uji poin biserial. Tetapi kalau menghitung uji validitasnya dalam bentuk esai atau dalam bentuk angket, itu boleh menggunakan korelasi product moment. Makanya skalanya skala Likert. Sangat setuju, tidak setuju, kan begitu kan? Nah, ada poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Itu kalau namanya angket. Nah, kalau esai, rentangannya nilainya ada 0 sampai 100. Rentangannya bisa saja nilainya 70, 80, kan begitu kan? Nah, itu bisa menggunakan korelasi product moment. Ya. Nah, atau mungkin nilainya antara 0 sampai 10, poinnya 1 misalnya. Bisa menggunakan poin-poin, boleh. Kemudian misalnya yang dapat nilai 40 sampai 60, poinnya misalnya 3, 60 sampai 70, poinnya 4, boleh. Pakai interval itu boleh. Kalau kita mau menggunakan korelasi product moment. Karena antara skalanya skala Likert, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang kalian ujikan sekarang adalah validitas dengan menggunakan poin biserial. Makanya tadi rumusnya adalah R-bis. R itu adalah korelasi. Poin biserial. Makanya rumusnya tadi rata-rata X1 min rata-rata total per standar total kali akar V per Q. Boleh menggunakan MP min MT per ST, boleh. MP itu min dari P. MT itu min dari total. Boleh per ST, per standar total. Boleh menggunakan itu. MP min MT per ST. Boleh. Kali akar V per Q atau P per Q. Boleh. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kalian bahwa kalau R-bis itu adalah korelasi biserial, skor butir soal. Jadi kalau misalnya menggunakan poin biserial itu yang dihitung validitas itu adalah validitas butir soal. Jadi yang dihitung adalah per butir soal. Kalau reliabilitas adalah menghitung soal yang sudah valid. Soal yang sudah valid. Tetapi kalau validitas adalah menghitung butir soal. Gitu ya, makanya tadi ada R-bis.
sama dengan MP min MT per ST kali V per Q. Atau V akar V per Q. Boleh itu yang dipakai. Atau kamu menggunakan rata-rata T per rata-rata I min rata-rata T per SDT. Boleh, standar deviasi total. Boleh. Boleh menggunakan itu. Tetapi yang umumnya kebanyakan MP min MT per ST per akar P per Q. Nah, itu yang dipakai dalam menghitung uji validitas. Makanya langkah-langkahnya yang pertama adalah bisa menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya kepada responden. Ya. Artinya gini nih. Kalau kita mau membuat suatu penelitian, bahwa tes itu harus diuji validitas dulu. Misalnya kamu menguji tadi uji validitasnya ada 10 soal. Ternyata yang validnya 8. Nah, yang dipakai untuk menguji yang sebenarnya adalah 8 soal, bukan yang 10 soal. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau kamu mau membuat suatu penelitian nanti atau membuat tes di sekolah, ada uji validitas adalah uji instrumen sebelum diujikan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya dari 40 soal ternyata yang valid 30, nah yang 30 itu yang diujikan. Yang diujikan sebenarnya. Jadi bukan yang 40 lagi. Kenapa? Karena yang 40 itu mungkin bisa saja soalnya terlalu sulit, atau soalnya terlalu mudah, atau tidak mempunyai daya kecoh yang baik. Ada kemungkinan begitu. Jadi ada soal-soal yang tidak mempunyai daya beda, daya kecoh, tingkat kesukarannya yang tidak bagus. Makanya harus diukur dulu. Makanya menyebarkan instrumen yang akan divalidasi kepada semua responden yang bukan responden yang sesungguhnya. Yang kedua langkahnya adalah mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. Nah, dikumpulkan data-data itu. Jadi soal-soal nanti itu kenapa tidak valid tadi saya katakan? Mungkin terlalu sulit, atau mungkin kalimat yang dipakai dalam soal itu tidak bagus. Kalimatnya. Atau bisa saja daya kecohnya tidak bagus. Contoh misalnya gini ya. Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus tahun 45 misalnya. B tanggal misalnya 18 Agustus tahun 50, C 18 Agustus tahun 55. Nah, itu soal tidak bagus itu. Soal tidak bagus. Kenapa? Karena secara makna soal itu tidak mengandung arti apa-apa. Pilihannya itu tidak bagus. Nah, ini bisa kemungkinan soal seperti itu. Makanya langkah-langkah menghitung validitas yaitu harus membuat tabel. Yang tabelnya tadi sudah disampaikan oleh kalian. Gitu ya, langkah-langkah menghitung validitas. Sedangkan reliabilitas itu berasal dari kata reliability atau rely atau ability. Berasal dari kata rally dan ability. Jadi reliabilitas itu mempunyai istilah keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi. Itu adalah reliable. Jadi ajeg. Diteskan kepada siapapun hasilnya tidak jauh berbeda. Itu ajeg. Konsisten. Makanya saya katakan tadi, uji reliabilitas itu adalah uji butir soal yang sudah valid. Kalau uji validitas adalah uji setiap butir soal. Makanya tadi yang dipakai rumusnya 1. Ya. Dalam menghitung uji reliabilitas tadi kamu sudah menyampaikan rumusnya kurung K per K-1 kali kurung ST kuadrat min sigma VQ per ST kuadrat.
Untuk mencari SD T kuadrat sama dengan sigma X T kuadrat min kali akar sigma X dikuadratkan kuadrat per N per N. Nah, baru di situ per N, bukan per K. Karena kalau K itu adalah jumlah banyaknya butir soal, kalau N itu adalah jumlah responden, Iya, jumlah Pak. siswa. Siap, Pak. Siap. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dihitung, itu betul. Cara menghitungnya tadi betul. Ya, saya lihat, boleh saya lihat tadi di tabel kalian, boleh ditampilkan tabelnya. Share screen ya, Pak ya? Yang boleh tabel, coba di screenshot yang tabelnya tadi. Ya, siap, Pak. Yang tabel, coba nah, yang tabel diperbesar boleh untuk menghitung uji validitas. Untuk yang uji validitasnya apa varian total ya, Pak ya? Yang uji validitasnya. Oh, validitas. Variannya, tabelnya dulu, tabelnya. Oh, iya. Tabelnya aja dulu, tabelnya. Siap, Tabelnya, siap, coba sebelum menghitung. Yang ini bukan, Pak? Sebelum menghitung ya. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Udah kelihatan ya? Iya, iya. Itu ada 10 anak ya? Iya, Pak. Dari 10. si A sampai si Z ya. Betul ya? Betul, Pak. Boleh lah, kalau saya menyebutnya boleh A1, A2, A3, A4 sampai A10 boleh. Iya. Nah, yang ke sebelah kanan itu berarti apa? Itu butir soal. Betul kan? Iya, betul, soal nomor Pak. 1, Butir soal, ya. nomor 2, soal nomor 3, sampai soal nomor 10 ya. Iya, Pak. Betul, Iya. oke. Betul, Oke, betul ya. Nah, sekarang soal nomor 1, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ada berapa yang 0? Yang 0 ada 5, Pak. Nah, yang 0 soal nomor 1. Oh, soal, iya, iya. Soal nomor 1. Iya, ini, Pak. Yang ke bawah melihatnya, si A samping kanan, ke bawah, ke bawah. Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, Pak. 5 anak yang tidak menjawab benar. Iya, Pak. Iya. Benar. Betul. Itu tidak akan valid. Tidak akan valid itu. Iya, Pak. Betul. Betul kan? Tadi tidak Betul. valid, Pak. Benar, Pak. Ya, betul, Pak. Benar kan? Iya, Pak. Saya Benar. melihat secara ramalan itu tidak akan valid. Iya, Kenapa? Karena 50%. Iya, Pak. 50% anak menjawab salah. Dan 50% anak menjawab benar. P-nya 5, berarti Q-nya 5. Benar? Benar, Pak. Betul, Pak. Nah, karena P itu jawaban yang benar. Q itu jawaban yang salah. Betul kan? Betul, Pak. Betul. Benar ya? Oke. Betul, Pak. Berarti kalau kamu melihat tadi ada V, ada Q, ada sigma, berarti sigma keseluruhannya ada berapa? 5 soal. Betul kan? Iya, Ada Pak. 5 Betul. yang menjawab betul. P-nya ada 5, Q 0,5, ada Q-nya juga 0,5. Iya. Makanya rumus Q itu 1 min P. Pak Angkus izin, Pak. Betul? Iya, Pak. Mohon maaf Betul. tadi ternyata 7, Pak. Mohon maaf, Pak, tadi, Pak. 7 juga Yang tadi berapa? tidak valid, Pak. 7, Pak. 7 juga tidak valid karena Iya, Pak. 30%. Benar, Pak. Tidak Betul, 30%. Tidak akan valid. Nah, sekarang contoh. Berapa nilai yang diperoleh si A? Ke samping kanan ada berapa? 8, Nilai Pak. yang diperoleh 8, Pak. 8. 8. 8. Iya. 8 ya. Berarti dia salah 2. Dia Iya. salah 2. Betul kan? Iya, Pak. Karena Betul. yang akan dihitung nantinya X. X-nya 8. Tapi kalau untuk menentukan P-nya adalah 1 butir soal ke bawah. Setiap butir Betul, berarti kan? ya, Pak? Iya. Nah, tiap butir soal. Iya, Pak. Yang dihitung itu tiap butir soal. Tapi kalau untuk melihat ke kanan itu untuk melihat skor nilai. Makanya X yang kamu lihat di situ. Betul kan? Iya, betul. Makanya Betul, Pak. tadi Betul. rumusnya itu kan Skor ada total, ya. rata-rata X. Rata-rata X itu lihat butir nomor 1 yang dapat 0 tidak dimasukkan. Iya, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, itu cara mudahnya begitu. Jadi butir ke samping kanan adalah untuk menentukan skor X-nya, ke bawah untuk menentukan soal nomor 1 itu dijawab oleh 10 orang, yang betul berapa orang, yang salah berapa orang. Itu kalau ke bawah.
Makanya yang dihitung untuk menentukan X itu adalah jumlah X yang di samping kanan, tapi yang 0 tidak masuk. Contoh, coba kamu hitung tadi yang soal nomor 1. Berapa ditambah berapa? Ini yang pertama 8 Contoh. ditambah 5. 8 ditambah Terus? 5. Nah, ya, Terus ditambah lagi 6. Terus? Ditambah lagi 7, Pak. Terus ditambah Tambah lagi? lagi 9. Ada yang lewat, ada yang kosong? Oh, enggak. 7-nya enggak. Jadi 9-nya 2, Pak. 9 ditambah 9 lagi, Pak. Jadi ya. Berarti yang 7-nya tidak masuk. Kenapa tidak dimasukkan? Karena 0, dia salah. Karena 0 salah, Pak. Ya. Salah menjawab. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi untuk melihat rata-rata X itu, X1, itu hanya melihat yang di sebelah kanan yang menjawab benar. Bukan yang 0. Betul begitu ya? Ya, betul. Betul, Pak. Betul. Cara memudahkannya mengingatnya begitu. Itu cara menghitung rata-rata X atau namanya MP. Min P. Oke, sekarang yang berikutnya. Cari ke bawahnya yang menghitung rata-rata total. Total. Beda. Kalau total itu semua nilai anak dibagi jumlah anak. Betul kan? Iya, betul, Pak. 7 dibagi 10, Pak. Berarti jadi kalau misalnya kamu dalam butir soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, XT-nya nggak usah dihitung lagi karena sudah ketahuan pasti itu. Kita sebut proporsi nggak apa-apa ya, Pak ya? Wah, nggak apa-apa, proporsi nggak apa-apa. Proporsi. Betul kan? Iya, Pak. Karena proporsi. Iya, Pak. Jadi artinya untuk menghitung Betul. X totalnya itu cukup 1 kali. Tapi kalau yang dihitung rata-ratanya, X rata-rata setiap butir soal. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Oke. Jadi sekali lagi, untuk menghitung MP, min P, itu rata-rata soal yang dijawab benar. Kalau MT, semua jawaban nilai anak dibagi jumlah anak atau per N. Betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Jadi cukup 1 kali saja kalau menghitung XT-nya. Nah, baru dimasukkan ke SD total. SD total juga cukup menghitung 1 kali saja karena sama. Nggak usah dihitung lagi. SD totalnya. Karena SD totalnya itu semua X rata-rata ya kuadrat ya kan per N. Min sigma N X dikuadratkan per N. Jadi sama semua. Jadi standar deviasi atau variannya dihitung 1 kali saja. Selesai itu. Oke, paham? Mempermudah ya. Iya, Pak. Mempermudah Paham, kita. Paham, Pak. Nah, baru diperoleh. RBIS-nya dimasukkan tadi. Nah, untuk menghitung apakah itu valid atau tidak valid, dilihat dari apa? Apakah hasil R hitungnya lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih kecil dari tabel berarti tidak valid. Kalau lebih besar dari tabel berarti valid. Nah, tadi contoh soal nomor Ada tamu, Pak. Iya, nomor 4 valid. Alhamdulillah ya Lur, ngasih AC jam 2 pagi ya Lur. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahur. Sahur, sampai mata merah. Ah, gila. Kagebunsin no jutsu, Bang. ya. Dari hasil penghitungan tadi kita bisa melihat tabelnya contoh. Kamu lihat nanti tabel korelasi produk momen. Korelasi produk momen. Tadi kamu pakai tabel apa tadi untuk uji validitas? Tabelnya pakai tabel apa? Uji korelasi. Tabelnya pakai tabel nggak?
Ini Pak, apa mengacu pada ini Pak, di sini Pak, di poin Pak. Poin apa? Tabel, Kalau Pak. lebih besar, iya pakai tabel maksud saya. Itu kamu lihat N-nya berapa 10 ya? Iya Pak. Untuk melihat tabel nanti. Melihat tabel nih, saya udah lihat nih. N-nya 10 min 2. Ketemu 8. 8. Cari yang 5%. Ketemunya 0,707. Coba lihat nanti di tabel. Iya Pak, sebentar Pak. Coba lihat di tabel korelasi produk momen. Sebentar Pak. Ya, coba dicari. Dicari dulu untuk menentukan uji validitas. N-nya 10 min 2. Ketemu 8. Sebentar ya Pak. Ya, silakan dilihat dulu, Gus. Siap Pak. Ketemu tabel korelasi? Ini Pak. Ada tabel korelasi? Ada Pak, 8 Pak, 707 0,7. 8. Iya Pak. 8 ditunjuk 5%. Iya, 0,707 Pak. Nah, benar kan? Iya Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi di situnya untuk tabel validitas 10 anak itu kalau lebih kecil dari 0,707 berarti tidak valid. Kalau lebih besar dari 0,707 berarti soal itu valid. Valid ya Pak. Betul. Makanya soal itu semakin sedikit soal dan semakin sedikit responden, banyak kemungkinan tidak valid. Iya. Banyak kemungkinan tidak valid. Kenapa? Karena tabelnya tinggi. Karena tabelnya tinggi. Makanya saya sarankan nanti kalau dalam membuat soal, soalnya paling tidak 40 soal. Kemudian jumlah siswanya itu boleh misalnya 20 siswa atau 30 siswa boleh. Kalau 5 siswa ada kemungkinannya tidak valid. Kenapa? Karena tidak nilainya, angkanya tidak bervariasi. Tidak akan bervariasi. Nah, oke ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan validitas itu lihat tabel korelasi produk momen. Jadi N-nya N-2. Atau DB-nya tingkat kepercayaannya itu N-2. Lihat di 5%. Itu ketemu. Udah ketemu ya? Udah ketemu. Ketemunya saya cari tadi 0,707. Benar ya? 0,707. Betul Pak, betul. Berarti kan kalau lebih besar dari 0,707 berarti soal itu valid. Oke ya? Ngerti uji validitas? Iya Pak, ngerti Pak. Paham Pak. Setiap butir soal yang ada nolnya jangan dimasukkan untuk X rata-rata. Jangan dimasukkan. Ya. Untuk soal nomor 2, nomor 3 sampai soal nomor 10 begitu. Tetapi kalau X totalnya baru dihitung semua. Dari angka nomor 1 sampai 10 dihitung semua, dijumlahkan. Baru ketemu X total. Oke ya, sekarang reliabilitas. Tadi kamu sudah menyebutkan K per K min 1. Betul kan? Iya Pak. Kali sigma ST kuadrat. Oke, K-nya sudah ketemu. Soalnya berapa? Ada 10. 10 Pak. Betul kan? Ya, berarti 10 per 10 min 1. Ya. Nah, ST-nya tadi dicari dulu. ST-nya dicari. 2,89 Pak. Oke, tadi udah ketemu ya ST-nya. Kemudian boleh menggunakan sigma PQ, ketemu. Nah, untuk menentukan reliabilitasnya juga, sama kamu melihat di produk momen. Tapi hasilnya jangan yang di 8, tapi lihat di hasil yang 10. Coba yang 10 berapa? Kamu kan tadi menggunakan standar itu. Yang tidak ada korelasi, korelasi rendah, korelasi sedang, korelasi tinggi, dan korelasi sangat tinggi. Tadi kan kamu menggunakan standar itu. Oke ya. Kalau minus 1,0 sampai 0,10 kan tidak ada korelasi. Betul kan? Nah, kamu coba lihat di produk momen tadi yang angka 10. Angka 10. Di situnya 5%. Bentar ya Pak. Oke. Saya tidak menggunakan standar yang tadi ya. Korelasi tinggi, sangat tinggi, sedang. 0,632 Pak. Nah, kalau hasilnya lebih
kecil dari 0,62 berarti tidak reliabel. Oke. Hasilnya berapa tadi? Hasilnya tadi 0 yang data itu ya Pak ya? 0,307. Iya, yang 0,307. 307. 307, Pak. Masih tidak valid Nah, berarti, Pak ya? tidak reliabel. Oh iya, tidak reliable. Tidak reliable. Rendah ya berarti ya Pak ya? Reliabel. Ya, rendah. Rendah berarti ada kalau dilihat dari standar ada korelasi tapi rendah. Artinya apa? Nilai yang diperoleh itu tidak mempunyai daya beda yang bagus. Terlalu kecil standarnya 8, 7, 6. Kan kecil itu. Betul kan? Iya, Gitu. Tetapi kalau siswanya banyak, pasti reliabel. Karena bervariasi Iya, Pak. angka-angkanya. Betul ya? Betul Pak, Makanya betul Pak. semakin kecil K-nya dan semakin kecil N-nya, itu jarang kemungkinan itu reliabel. Kalau berdasarkan tabel, makanya tabelnya tidak reliabel. Karena tadi butir soal yang dihitung 1 sampai 3 saja nggak valid. Iya Pak. Betul kan? Betul Pak. Baru 3 soal, baru 4, 1 soal yang valid. Coba bayangkan. Dari 10 loh ya, udah 40% baru 1 yang valid. Benar ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa. Untuk latihan nggak apa-apa. Makanya nanti untuk memperoleh angka yang valid dan reliabel, paling tidak respondennya harus memenuhi standar yang banyak dan soalnya paling tidak harus banyak. Biar angka-angkanya bervariasi, mempunyai daya beda. Oke, paham ya? Paham Pak. Nah, cara penghitungannya, terima kasih tadi sudah dibantu oleh Pak Agus dan lain teman-temannya Iya Pak, sama-sama menggunakan Pak. SPSS. Tapi secara manual harus bisa, yang saya katakan tadi harus bisa ya. Secara manual harus bisa ya. Karena ini bagian langkah awal yang harus kita lakukan sebelum kita membuat suatu penelitian. Iya, Pak. Ya, jadi kalau ini menggunakan apa tadi poin biserial. Biserial. Menggunakan 20. Kalau menggunakan produk momen biasanya reliabilitasnya menggunakan alfa. Bukan menggunakan KR20. Ya, banyak yang harus kita nggak kaji, harus kita pelajari, tapi kita harus pelan-pelan. Tetapi saran saya, karena ini menyangkut angka-angka, harus teliti betul. Jangan sampai salah dalam menghitung. Nah, harus teliti jari-jarinya itu, harus teliti. Ya, jadi ini bagian referensi yang akan kita. Tadi saya sudah menyampaikan ada beberapa data, biar nanti bisa kamu belajar bagaimana cara uji normalitas, uji homogenitas, linier, uji T, uji C kuadrat dengan data yang sama. Jadi nyambung begitu ya. Tapi kalau teorinya silakan cari teori-teorinya, misalnya uji normalitas,